Shalom. Gak dengar. Shalom. Baju berdiri dong, makin berdiri dong. Makin berdiri dulu. Terus habis itu kasih tos ke kanan kiri kalian, say halo. Halo. Oke, let's go. Yang siapa puji Tuhan, lambaikan tangannya. You know that I want to know you
suaraku. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yo, musik, let's go. Clap, 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 clap. Tepuk tangan di atas kepala dong. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku.
Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang di tempat ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau punya suatu purpose buat kita semua Tuhan. Engkau punya suatu tujuan buat kita semua Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang siapkan pikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan ketika kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan begitu Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Lagu ini dengan dari awal. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku.
Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Engkau satu-satunya Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Bapa, Kau satu-satunya Tuhan. Kau permata hatiku, Kau pelitaku Tuhan. Ku tak dapat jalan tanpa-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kau satu-satunya, Kau satu-satunya Hadirat-Mu menyembuhkanku, memulihkanku. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang ku perlu. Jesus, Jesus, oh I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, oh I love you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
kasih Bapa untuk malam hari ini kami ucap syukur. Segala berkat, kasih anugerah, kesetiaan-Mu yang luar biasa yang sudah kami rasakan. Biarlah lewat lagu ini Tuhan benar-benar kami mau mengejar akan Engkau. Kami tidak mau main-main lagi di masa muda kami ini Tuhan. Tetapi kami mau mengejar daripada kemurahan-Mu. Kami mau mengejar untuk lebih mengenalkan Engkau Tuhan secara pribadi. Ajar kami yang masih muda ini Tuhan, untuk tetap berdiri teguh, untuk tetap memandang akan Engkau. Walaupun banyak godaan, banyak iming-iming dari yang lain Tuhan. Tapi biarlah kami tetap memandang akan Engkau. Karena kami tahu, kasih-Mu adalah kasih yang real, yang nyata dalam hidup kami. Yang bisa kami rasakan, yang bisa betul-betul nyata dalam hidup kami. Bukan cuma sekedar perasaan, tetapi betul-betul kenyataan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Urapi setiap kami, biarlah menjadi hidup kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Untuk firman-Mu boleh tertabur, biar berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Thank you Blackpink. Black kok pink ya. Black merah muda. Keren ya. Terakhir-terakhir ini Blackpink ya. Kemarin yang di Jakarta. Terus apa meme ya. Meme-nya itu black itu sama warna pink gitu ya. Oke, shalom adik semua. Sehat semua ya? Sehat semua ya? Suaranya. Kenapa kok pelan-pelan suaranya? Tadi apa judulnya dikasih tah, Hersya? Dimunculkan tah judulnya tadi? Oh iya kah? Oh enggak? Loh. Kenapa? Oh, apa itu tampilnya? Oh di YouTube. Oke. Ya, saya ini terus terang kadang-kadang ngelihat kemajuan saat ini, ya kemajuan teknologi, kemajuan dalam informasi terutama, ya kan, itu begitu pesatnya, ya betul ya. Komputer, kemajuan teknologi, digitalisasi itu luar biasa, ya bahkan sampai sekarang ada metode AI ya. AI ya. Itu orang bodoh bisa jadi doktor ya. Betul ya? Juven kan pinter komputer, mesti ngerti ya. Tinggal cuplik ini jadi. Suruh ini kepingin ini jadi. Desain kepingin apa, ngomong sama AI jadi ya. Betul ya? Kayak gitu kan. Zaman sekarang gitu kan. Apalagi nanti ke depannya. Nah, di sini ada sesuatu yang luar biasa memang kemajuan teknologi itu banyak akan membantu kita semua. Tapi jangan lupa dalam kemajuan semacam itu pun itu bisa menjerat kita. Kalau kita anak-anak muda terutama ya yang ini sudah betul-betul fresh kemajuan kalian nanti ini, saya kalau ngomong 30 tahun ke depan itu mungkin saya sudah tidak ada, kalian ini sudah menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Dan harus kalian kuasai mulai sekarang untuk digitalisasi, untuk teknologi ya. Kalau saya sudah telat saya rasa, kalau kadang-kadang aku gaptek kok, isone handphone ya cuma SMS, WA gitu, terima telepon ya kan, ya gitu aja. Tapi kalian kan bisa, kadang saya minta tolong kalau motret itu, oh diginikan om, dibikin anunya komposisi warnanya gini, aduh wis ruwet nak, mendingan cepret jadi. Iya, tapi kalian akan mengalami hal itu. Dan saya minta dalam kedepannya kalian yang masih panjang ini, ya, saya betul-betul minta karena saya pernah muda, wis itu aja.
apa yang saya alami dulu di zaman-zaman umur usia kayak kalian itu sangat beda dengan sekarang. Ya. Dulu kalau orang tua marah cuma tinggal diliatin gini anaknya saya udah diem. Sekarang orang tua ngelihat gini diliatin balik. Tapi saya terasa di sini enggak ya, karena kita semua orang yang takut akan Tuhan. Ya, bukan takut orang tua, tapi takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, maka menghormati orang tua. Tidak perlu ngelawan loh sama orang tua. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Ya, saya betulnya tadi membawa contoh thumbnail ya. Thumbnail judulnya waktu yang tepat, betul ya. Hersya ya, tadi Hersya yang minta sama saya. Opportune time, King James Version-nya. Ya, waktu yang betul-betul tepat, waktu yang betul-betul baik, waktu yang betul-betul pada saatnya. Gitu loh. Ya. Kenapa sih kalau saya bahas ini? Ya tadi kita lagi ngobrol, saya sudah waktu diberi kepercayaan untuk membawakan kepada kalian ini, saya cuma mau tanya, sebetulnya yang dibutuhkan anak muda saat ini apa sih? Karena semua informasi itu bisa didapat kok lewat ini. Iya kan? Kalian butuh apa, lihat apa, semua, wah cepat sekali. Berita cepat sekali bisa didapatkan. Apa? Film-film, gambar-gambar, games, dan sebagainya sangat amat mudah didapatkan saat-saat ini. Betul? Nah, tetapi ada satu hal seperti tadi saya katakan, ada hal-hal yang harus di mana kita ini bijak. Kita mengerti betul-betul kemajuan teknologi ini, apakah betul-betul bermanfaat buat kita atau malah menjerumuskan kita. Kalian yang muda-muda ini harus, saya ngomong harus hati-hati. Terakhir-akhir ini yang banyak ya, sebetulnya bukan akhir ini. Kalau kalian mau pada beberapa bulan yang lalu, yang acara apa namanya? Yang orang nyebrang-nyebrang di jalan terus pakai show itu di Citayam, ya. Sebetulnya kalau kita merasakan ada beberapa pendoa juga ya, dari beberapa kota, kalau saya konfirmasi, itu sebetulnya hal-hal yang sudah mulai dipakai oleh si jahat untuk mempengaruhi generasi muda. Saya bukan menyalahkan Citayamnya ya, baik, oke, fashion gini-gini. Tapi ada pemanfaatan dari si jahat untuk masuk di dalam hal itu sebagai publikasi, sebagai kayak show of force dari kekuatan si jahat. Saya tidak tahu di kota yang mana, waktu itu ada model kayak gitu, tapi pakaian-pakaiannya pakaian-pakaian orang-orang yang ada kuntilanak, ada apa, tahu enggak? Lihat enggak? Nanti cari dah. Ada. Hah? Kenapa saya? Bukan, no, di Indonesia. Di Indonesia kan barusan aja. Yang terus kena gempa, ya kan? Tuhan tidak suka itu. Di Indonesia, kalau nggak salah di Ujung Pandang atau di mana. Coba deh, kelihatan ya. Jadi model kayak show di jalan gitu, nyebrang, tapi pakaian-pakaiannya ada yang pakai kayak suster ngesot, ada yang pakai kuntilanak, ada macam-macam kayak gitu. Ya, kita harus ngerti. Kenapa? Pikir orang wah biasa, Indonesia kan begitu ya toh. Ya kan? Kalau si ada pelawak itu ngomong penampakan yang kayak gitu di Indonesia mah lebih serem, lebih kayak banyak orang cacatnya, yang suster ngesot, yang matanya buta, yang gundul, yang tidak ada kepalanya, yang macam-macam. Tapi kalau di luar negeri katanya keren-keren, ya toh Dracula, pakai jas dan sebagainya. Itu pelawak siapa itu? Saya kalau ngomong itu. Tapi saya ngomong ini, kalian harus ngerti bahwa akhir-akhir ini sudah masuk ke dalam akhir zaman.
di mana akhir zaman ini akan banyak penampian, akan banyak, firman Tuhan mengatakan banyak gandum, tapi tidak ada yang panen sudah mulai menguning, ladang menguning, tapi tidak ada pekerjanya. Dan benih-benih yang Tuhan berikan, orang-orang yang takut akan Tuhan, ini sudah mulai digeser dengan kemajuan teknologi, dengan informasi yang bebas di handphone dan sebagainya, media sosial, itu yang akhirnya mulai menggoyahkan kalian sedikit demi sedikit. Nah, ini yang saya ngomong, jangan sampai kepengaruh. Ya. Saya tadi kenapa saya ngomong yang masalah show tadi. Itu show force-nya daripada kuasa kegelapan. Yang terakhir yang paling parah di Brasil, ya kan? Sampai gempar ya toh, patung Yesus ini sampai kena petir, ya kan? Rusak. Tapi beberapa hari setelah itu dilanda banjir yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di Brasil. Apakah itu kalian tidak bisa ngelihat, tidak bisa menilai bahwa iya, ini loh, orang kalau sudah mulai meninggalkan Tuhan, itu bahaya. Saya yakin di sini tidak ada yang model-model mau pakai kayak gitu. Betul ya? Yakin ya? Karena di sini baik-baik. Tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa menggeser kalian dari iman kalian kepada Tuhan. Paham? Kita buka yuk. Lukas 4, kita belajar dari satu sosok. Tidak lain lagi ya sosoknya ya Tuhan Yesus. Yesus sebagai manusia. Lukas 14 ayat 13. Mau dibuka enggak? Ini bawa Alkitab semua enggak ini? Alkitab digital. Lukas 4 sayang, sorry. Lukas 4 itu bercerita tentang Yesus dicobai di padang gurun. Puji Tuhan saya pernah ke Israel. Saya melihat The Temptation itu tempat gunung pencobaan, itu betul-betul kayak gurun luas gitu ya. Panas banget memang. Tapi kebetulan waktu itu saya bulan enggak terlalu panas, terik gitu, cuma bekas udara dingin ya, bekas musim dingin. Nah, di situ ceritakan, saya singkat aja ya, bagaimana Yesus dicobai dan terakhir cuma di Lukas saja. Di Matius tidak ada, di Markus tidak ada, cuma di Lukas, ayat 13 dikatakan apa? Ayo baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Sesudah kira-kira nek wis baca kayak gini, kira-kira iblis ini diem atau tetap jalan? Jalan kan? Betul ya? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, pencobaan apa yang dialami Yesus, sama seperti manusia yang alami, 3 hal pokok yang diserang oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Ya, pencobaan itu ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang tepat si iblis untuk menjatuhkan Yesus. Bisa enggak? Bisa enggak? Kita tahu finally-nya enggak ada. Enggak bisa Yesus dijatuhkan. Mencobai Yesus lagi untuk jatuh berulang kali. Betul? Terakhir di mana kalau saya perhatikan di Getsemani. Pada waktu dia berdoa dia minta, Bapa, kalau boleh ini dilalukan. Berarti dia sudah diambang yang namanya goncang, di mana iblis menyerang secara psikis kejiwaan. Itu kalau saya Frederick Sugebe, dokter dari New York, itu mengatakan
Yesus mengalami hematohidrosis. Apa itu? Hematohidrosis itu adalah peluh keringat yang bercampur dengan darah, stres paling akut karena pembuluh darahnya pecah. Biasanya sebelum mencapai hal ini, titik di mana seperti Yesus alami, manusia sudah tidak kuat pasti bunuh diri. Nah, mencobai di 3 hal, ya saya coba baca ya. Kita coba bahas. Pertama adalah urusan perut. Makanan. Kalian baca ya nanti ya. Lukas 4 tadi ya. Mulai dari ayat 1 sampai 13. Pertama adalah urusan perut. Kan Yesus habis di puasa. Betul? Yesus lahir, baptis, penuh Roh Kudus, dia puasa. Nah, orang pada waktu puasa atau pada waktu lapar, itu yang paling gampang tersinggung, betul? Siapa yang di sini kalau lapar ngamuan? Ada enggak? Kabeh nolenya ke Hezki, sano Hezki. Enggak ya Hes ya? Enggak ya, Hezki udah berubah, sekarang udah baik. Ya, siapa yang kadang-kadang marah itu marah, lapar, ngamuan. Aku iki lapar tau ndak? Jangan bikin saya marah ya, iki wis luwe digarai ae. Ya, ternyata iblis itu paling gampang menyerang manusia lewat urusan perut. Saya enggak bahas itu. Ya. Kedua, tak baca aja ya, dikit yuk. Yang berapa ini? Kemudian, Yesus melawan iblis, dari ayat 4, jawab Yesus padanya ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya kan? Pakai firman Tuhan. Yang ke ayat kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Saudara, adik-adik bisa lihat ya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, iblis yang ngomong, betul kan? Sebab semuanya itu apa? Kuasa kemuliaan, betul kan? Telah diserahkannya kepada siapa? Iblis toh. Berarti segala kemuliaan pada waktu Yesus dibawa ke atas bukit, dibuka dengan sekejap, kekayaan, ketenaran dunia, yang dalam arti ketenaran, kuasa, kerajaan dunia ini adalah sudah dikuasai oleh iblis. Dia ngomong, Sus, mau ndak kamu melok aku, itu lo tak kasih no kabeh. Masa nyeleh Sus gitu. Enggak ya. Wis pokoknya manggilnya gitu. Ya kan? Jadi persoalan manusia pada saat dia membutuhkan ketenaran, famous. Saya masih ingat seseorang, kamu kepingin jadi apa nak? Aku kepingin famous om. Saya ngomong, keterkenalnya karena apa? Itu harus penting. Ya sayang ya. Jadi jangan kepingin terkenal atau apa ya, merasa tenar. Itu fungsinya, gunanya apa dulu gitu loh. Gitu. Kalau nanti ujungnya kepada kesombongan, matilah kau. Iya kan? Ayo, kadang saya juga koreksi. Ini bukan untuk kalian aja, untuk saya juga. Saya kadang-kadang jujur aja, siapa yang tidak kepingin punya mobil baru, ya kan? Mobil yang keren, ya kan? Ya. Saya tidak cerita sekarang lah. Dulu saya itu kepingin ini, aku tak naik mobil sport yang 2 pintu. Toh aku sama tante aja kan, nggak ada yang lain kan keren, gitu.
pakai 2 pintu, aku beli ini. Tujuannya untuk apa sih? Ternyata untuk dipuji orang. Betul enggak? Ternyata setelah dikoreksi, oh iya, supaya orang itu muji. Wih, keren yo, Yusak yo, hebat yo, wah, sugih yo, ini yo. Sombong enggak? Sombong. Matilah kau, kata Tuhan. Untung Roh Kudus mengingatkan hal itu. Jadi akhirnya saya ngomong, no. Kalau semua yang saya miliki tujuannya untuk membanggakan saya, untuk orang menilai saya, bukankah Tuhan, firman Tuhan ngomong apa? Kalau engkau sudah dipuji, ya itulah upahmu. Betul kan? Tidak ada upah dari Tuhan. Buat apa gitu? Padahal upah daripada yang dikasih Tuhan itu jauh lebih daripada semuanya. Jadi tidak perlu. Saya akhirnya ngomong, oke, Tuhan, pada saat saya bertobat, saya memberikan semuanya kepada Tuhan, saya ngomong, Tuhan, hidupku milikmu. Terserah engkau, wis, mau diapa-apa, no terserah. Jadi kalau saya kepingin sesuatu, tahun berapa ya, waktu itu sekitar 2017 kalau nggak salah. 2017, 2018, saya kepingin ganti kacamata, frame-nya ini loh. Karena punya saya itu udah rusak. Tapi saya punya uang untuk beli. Tapi saya bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, aku boleh enggak ganti kacamata? Frame-nya. Ada satu frame kacamata bagus banget. Saya kepingin. Ini udah ganti yang keberapanya. Gitu. Harganya cukup lumayan. Ya, cukup lumayan tinggi. 6 digit lah. Saya cuma ngomong, Tuhan, saya boleh enggak beli ini? Bisa-bisanya loh. Ngomong gitu. Terus saya ngomong, tujuanmu apa? Nah, kembali hati ini mulai tanya, tujuanmu untuk apa? Ya kan lumayan Tuhan, aku lah tambah ganteng. Dipuji orang. Kacamatanya apik mana? Keren loh. Ya apa itu? Wis dalam hati, enggak usah kalau tujuannya itu. Enggak beli saya. Sungguh saya enggak beli. Betul saya enggak beli. Sampai suatu saat, betul-betul kacamata lama saya ini patah. Wis ketindian, wis tak karu-karuan. Nah di situ saya tanya sama Tuhan, Tuhan boleh ndak aku beli kacamata itu? Dalam hati cuma ngomong gini, kalau memang ada, kan sudah lama, sekian bulan, 6 bulan kalau nggak salah, setengah tahunan lah. Kalau memang masih ada, ya beli berarti boleh sama Tuhan beli. Kalau ndak ada, ya sudah cari yang lain. Ternyata sungguhan saudara. Pada waktu saya ke toko itu lagi, ada. Cuma tinggal satu, stok lama. Harganya wis ndak 6 digit lagi turun. Set, lumayan murah. Ya tak beli. Nah, di situ loh kadang-kadang kita harusnya kita ini peka dengan apa yang Tuhan ngomong. Belajar peka. Kenapa? Karena penggeseran, penyelewengan akan firman, akan kehendak Tuhan, itu tidak terasa dalam hidup kita. Seringnya ukurannya cuma, oleh enggak ya? Apa enggak ya? Betul enggak? Ya kan? Seringnya cuma gitu. Baik enggak ya? Oh ini buruk, ini enggak. Tidak ada pertimbangan yang lain yang harusnya kita berpedoman kepada firman Tuhan. Nah, pada waktu Yesus ditawari segala kemuliaan, Yesus berkata apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena memang semuanya itu miliknya Tuhan. Kenapa iblis mau nawari ke Tuhan? Kan lucu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di poin yang Yesus dibawa ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, gitu, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di sini ke bawah. Maka 9-10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Apa berbicara tentang apa ini? Iman.
kepercayaan. Iblis memanfaatkan firman Tuhan untuk menyerang Yesus. Dia katakan gini, wis tibokno ae kasaran, tibokno ae dirimu. Gak kira mati dak, pasti ana sing nulungi engkau. Malaikat-malaikatnya pasti nulungi engkau. Itu kan mencobai. Mulai menggeser iman. Nah, saudara, adik-adikku semua ya, saya ngomong ya. Hari-hari ini kalian dan seterusnya akan dihadapkan kepada hal ini. Di mana iman kalian akan digeser sedikit demi sedikit, sampai kalian katakan, iya ya, ndak Tuhan-Tuhanan, ndak pakai Tuhan Yesus, ya gak popoi, aku berhasil nih. Paham? Iman kalian tidak sengaja mulai tergeser oleh pengaruh informasi, sosial media, atau ikut-ikutan, atau TikTok, atau apa, tok-tok, gak ngerti. Sembarang kalir. Itu akan mempengaruhi iman kalian. Saya khawatir banget. Saya sampai, ya tadi saya tanya-tanya sama Hersya. Di TikTok kan banyak om. Puji Tuhan, aku ndak duwe TikTok. Cooper ya, dua. Yang kalian perlukan itu tok-tok. Kenapa? Yesus mengetok pintu hatimu. Kalau engkau dengar, bukakan pintu, dia masuk. Kalau engkau cuma dengerin TikTok, iblis yang masuk. Pengaruh-pengaruh luar biasa. Mulai dari hal yang baik sampai hal yang buruk. Dan banyak buruknya, ya kan? Lagi dengerin khotbah, lagi dengerin pujian, tiba-tiba iklan. Tiung, gitu. Iklannya sing aneh-aneh. Mulai ditawarkan mengenai, ayo mau cepet kaya, investasi. Wah, itu bodong kabeh. Sampai nanti ditawari macam-macam ya gambar-gambar sing aneh-aneh. Sekalian kan ngerti sendiri, kalian lebih canggih daripada saya. Di situ kalian mulai imannya mulai digeser pelan-pelan untuk tidak mempercayai Tuhan. Paling terus firman Tuhannya dimanipulasi gini. Manipulasinya gini. Siapa ya? Wis, enggak usah kalian dah, enak saya. Tiba-tiba saya mau melakukan dosa. Ya? Saya melakukan dosa. Jebret. Pada waktu mau melakukan dosa ini hati bertentangan enggak? Bertentangan enggak? Bertentangan ya? Kadang-kadang hati nurani ngomong, ya janganlah, janganlah. Ya, betul ya? Tapi terus kita nuruti, alah enggak apa-apa, sekali-sekali enggak masalah. Sering enggak kadang mikir gitu? Enggak ada yang tahu. Kamu sendirian di rumah toh? Kamu di kamar sendirian toh? Kan enggak ada yang tahu kamu buka apa di sini. Janganlah dosa. Sebentar aja kok. Kamu dosa loh. Kamu enggak mungkin dipateni langsung sama Tuhan jebret. Enggak. Kamu kan tinggal minta ampun. Betul enggak? Pakai dong 1 Yohanes 1 ayat 9. Pakai firman. Firmannya apa? Ada tertulis. Kayak iblis kan juga ngomong. Ada tertulis. 1 Yohanes 1 ayat 9 apa? Jika engkau mengaku dosa kamu, baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, berarti oleh. Tidak apa-apa, wis. Lakukan dosa. Terus, aduh Tuhan, ampuni Tuhan, nyesel aku Tuhan nyesel, Roh Kudus ampuni aku tahu Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, gini, aku pakai firman-Mu Tuhan, aku ngaku loh ya dosaku Tuhan ya, Engkau sucikan ya Tuhan ya. Tuhan ngomong, ya sudah. Tuhan kan melupakan. Dia tidak pernah mengingat-ingat. Dilupakanlah dosa kita semuanya, pelanggaran kita. Itu firman Tuhan. Dia setia dan adil. Setia menepati janjinya.
bahwa dia akan melupakan dosa kita. Tapi keadilannya nanti akan berlaku. Terus, satu saat, bikin dosa lagi enggak? Bikin lagi. Ngomong lagi. Allah Tuhan, sebentar dok Tuhan, dikit aja. Penggeseran iman. Dengan memakai firman Tuhan, tadi iblis pun juga memakai firman kan? Untuk menjatuhkan Yesus. Dia memakai firman untuk mengecoh kita. Seakan-akan Tuhan akan memaklumi bahwa kita ini benar-benar cuma debu yang tidak ada artinya, yang memang gampang diombang-ambingkan, yang gampang diarahkan untuk menuju kepada kejahatan. Berarti apa? Melakukan pembenaran diri. Betul? Kalau kita sudah melakukan dosa, kita ngomong, aku kan memang daging Tuhan, dagingku lemah, dagingku kuat, rohku lemah. Aku kan cuma debu. Apakah itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Masa kita mau jatuh bangun terus dalam dosa? Wah, Yesus Isa, Yesus kan Tuhan. No, bukan itu. Yesus pada waktu dia diutus masuk ke dalam dunia, dia 100% manusia. Tetapi apa yang Yesus kita lakukan? Kita lihat di Lukas 2 ayat 49, Yesus pada waktu masih kecil pun, dia sudah tinggal di dalam bait Allah. Pada waktu Yesus ke Yerusalem, orang tuanya, terus Maria sama Yusuf kehilangan Yesus kan, jawab waktu itu dicari, ternyata Yesus lagi kumpul dengan tua-tua gereja, atau tua-tua di Yerusalem, menceritakan tentang hukum Taurat dan semuanya. Waktu Yesus ditanya, terus jawabnya mereka, ya Yesus apa? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Langkah pertama kalau kalian betul-betul mau terhindar dari pengaruh si jahat, tinggal di dalam rumah Bapa. Tinggal di dalam habitatnya Allah. Ikan itu hidupnya di mana? Hah? Air kan? Betul ya? Kalau terus ikan tak taruh di darat, kira-kira ya apa? Mati kan? Betul ya, mati ya? Tanaman, hidupnya harus nancep di tanah. Begitu tak cabut, tak geletakno gitu, mati. Mati. Manusia harusnya hidup di dalam hadirat Allah. Kalau dia keluar dari Allah, maka pinter gitu loh. Firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dia akan hidup, dia akan berbuah banyak. Di luar aku, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti mati. Habitat kalian yang sesungguhnya dan saya itu di dalam hadirat Allah. Di mana? Nah, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus, Roh Allah ada di dalam hidup kita. Ini loh hadirat Allah. Kalau kalian tinggal di dalam hadirat Allah dan selalu diisi ya dengan firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari, maka dia akan bertumbuh. Dan itu menjadi senjata kalian, kekuatan kalian untuk menghindar dari hal-hal yang akan menjerumuskan kalian. Iblis menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Bukan suatu hal yang gampang, aku sudah pelayanan kok. Aku sudah WL, aku sudah menari, aku sudah PAW.
Aku sudah komsel tiap hari. Aku sudah doa, baca firman tiap hari. Oke, itu bagus. Itu adalah memperkuat kalian, pertahanan kalian. Tapi sekali lagi, iblis mengatakan, aku mencari waktu yang tepat untuk apa? Menjatuhkan kalian. Makanya firman Tuhan katakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Amin. Kejadian 4 ayat 7 dikatakan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Ngintip itu saja, ini kan di belakang pintu. Toh. Betul enggak? Saya sampai tadi memikirkan, kok bisa ya? Dosa itu mengintip di depan pintu. Berarti apa? Istilahnya bahasa Jerman ini ngedang salai. Begitu kamu salah jebret ditangkap, set, kamu berdosa. Sama seperti firman Tuhan juga seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya pada saat yang tepat untuk menerkam. Ingat ya, hati-hati ya, terutama yang cewek-cewek di sini. Saya tadi sedang ngobrol sama Hersya, hati-hati cewek-cewek ya. Jangan mudah dipengaruhi oleh hal-hal rayuan-rayuan buaya. Sungguhan. Kalau kalian memang mau butuh jodoh, butuh pacar, nanti tanya sama saya, tak ajari. Di Kejadian 3 Tuhan ngomong, aku menyediakan kok. Tuhan yang menyediakan pasanganmu yang cocok bagi engkau, tinggal engkau apa? Mengusahakan. Firman Tuhan pada waktu Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden sebelum Hawa ada, Jiwa ada kan adanya kok Adam tok, ya toh? Nah, Allah menaruh Adam di Taman Eden disuruh apa? Mengusahakan dan memelihara supaya hadirat Allah itu ada terus. Peliharaan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Pelihara Roh Kudus yang ada di hidupmu dengan senantiasa apa? Nurut firman. Yang baca firman Tuhan tiap hari apa? Alkitab. Deborah, Dini, lali Dini, Deborah, Ruth, baca firman. Kenapa? Bukankah firman Tuhan ini adalah pedang roh? Betul? Bagaimana kalian bisa melawan penjahat atau melawan musuh kalau kalian tidak punya senjata? Yang diisi cuma TikTok, sosmed, isinya keluhan, melankolis, merenungi nasib. Tidak jadi. Tapi kalian kalau bertahan dengan firman Tuhan yang ada selantiasa dalam hidupmu, saya percaya kalian akan jadi lebih dari umat pemenang. Firman Tuhan mengatakan kamu lebih dari umat pemenang. Terus kemudian tindakan kita selanjutnya apa? Saya mau habis ya, waktu saya. Pilih pergaulan. Kalau kalian bergaul, pilih yang baik. 1 Korintus 15 mengatakan pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kalian akan bisa ngelihat. Kalau saya kumpul dengan teman-teman, saya bisa ngelihat orang ini pertama saya menilai orang ini kumpulnya apa ya, sifatnya kayak apa, tergantung kumpulannya yuk. Anak-anak sekarang, sorry ya, umur-umur kalian sama dengan umur-umur saya dulu, itu kan labil. Gampang ngikut sana, oh iya wis, sana. Gitu. Pergaulah yang baik. Puji Tuhan kalian ada di GAB Manaim, Youth. Ayo semakin punya rasa mau memajukan ini di mana. Ya, Youth. Kemudian, berlatih terus dengan senjata, yaitu baca firman. Terus kalau jatuh gimana Om? Bangkit lagi. Bukan memaklumi diri. Lain ya, jatuh kayak tadi, ya aku kan gini cari alasan. No, bangkit lagi, minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Tuhan katakan apa? No turning back. Jangan bikin alasan. Jangan terlalu bikin alasan dan jangan, Tuhan mengatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi.
Karena pada saat engkau melakukan hal itu, dosa lagi, iblis akan membawa rekan-rekannya 7 kali lebih jahat. Oke? Saya tidak akan perpanjang. Opportune time, waktu yang tepat bagi kita. Sekarang saya tidak mau membicara tentang iblis. Waktu yang tepat bagi kita kapan? Sekarang. Kalian anak-anak muda harus punya ketetapan. Harus punya decision, keputusan yang tepat. Untuk betul-betul mau mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah bukan zamannya main-main. Benar, kalian di depan, ayo TPAW, kapan mau naik? Kalian di masa depan itu bukan tambah gampang, tambah sulit. Tetapi kalau fondasi kalian sudah ditata mulai masa muda ini, saya sangat percaya nanti 30 tahun ke depan, ya, kalian sudah berumah tangga, mungkin sudah punya anak dan sebagainya, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kalian tidak akan mudah goyah. Amin. Firman Tuhan mengatakan, ada cerita kan, bagaimana manusia membangun, Tuhan memberi pemisalan, ada 2 orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan di atas batu karang. Saya tadi minta gambar videonya gempa bumi ya. Ada tak? Bisa tak? Bisa ditayangkan. Nah ini lihat nih. Ini nih banjir. Ya. Ngeri ya. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka efeknya itu bendungan itu akan hancur, jalan-jalan semua akan hancur. Tertulis di bawah, tulisannya di bawah itu apa ya? Air apa ini? Air gencar banget, pengaruh hujan deras. Di sini ada tagline di bawah. Saya lupa, tadi saya sempat lihat. Ada tulisannya, ada lagi di bawah. Nggak kelihatan ya? Apa terakhir ya? Tulisannya apa? Kalau nggak salah tulisannya ini. Intinya gini, kalau banjir ini udah cukup. Kalau banjir ini kecil, mungkin bangunan ini masih bisa oke. Tapi kalau banjir sebesar ini dan terus menggerus, fondasi sekuat apapun bisa hancur. Kalian, kalau tidak mulai dari masa muda ini, membentuk fondasi takut akan Tuhan, membangun fondasi hidupmu dengan firman Tuhan, badai ini, banjir ini akan melanda hidupmu. Semua kita akan dilanda. Tinggal siapa yang punya fondasi yang kuat, yang berdiri di atas batu karang ini, yang tidak akan hancur. Kalian kan tidak mau hancur kan? Siapa yang mau hidupnya hancur? Gak ada. Saran saya, bangun hidupmu di masa muda ini dengan takut akan Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Jangan pernah tidak baca firman. Jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Alah males Tuhan, bosen Tuhan, kesel aku Tuhan, ngantuk. No reason. Tidak ada alasan untuk kalian mau bertumbuh. Tidak ada alasan untuk kalian mau jadi pemenang. Harus berjuang. Harus mati-matian berlatih. Supaya kalian benar-benar dikatakan firman menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Sekarang waktunya. Waktu yang tepat adalah sekarang. Ambil keputusan, Tuhan, aku tidak mau lagi kepengaruh hal-hal yang lain. Aku mau tetap bersama dengan Engkau. Tadi lagu yang kedua ya, terakhir tadi katakan, aku nemukan kekasih yang senantiasa ada di hidupku.
Lah kalau engkau jatuh cinta sama Tuhan tapi gak pernah kamu komunikasi dengan Tuhan, itu bullshit. Bohong. Kalau kalian mengatakan aku cinta engkau Tuhan, tunjukkan kalian benar-benar cinta sama Tuhan. Tidak ada yang lain kok. Manusia pasti mengecewakan, pacar apa maneh. Aduh, pacar kok. Suami istri aja bisa mengecewakan. Apalagi cuma pacar. Gak ada ikatan apa-apa. Tapi yang tidak pernah mengecewakan itu cuma Tuhan. Bener. Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Saat kamu sedih, saat kamu senang, saat kalian sendirian, saat kalian galau, saat kalian apapun keadaan kalian, dia itu setia. Jadikan dia sahabat. Jadikan dia tempat curhat. Mungkin kalau curhat sama pembimbing rohani oke, sama teman oke, tapi cari benar-benar teman yang takut akan Tuhan. Cari pembimbing yang benar-benar takut akan Tuhan, yang tidak bocor mulut. Itu penting. Kalian masih muda nih, ayo terbuka. Saya kepingin sebetulnya kalian, apa sih yang jadi beban dari anak-anak muda? Ayo ngomong sama pembimbing, sama youth pastor, Pak Henry, atau siapa. Ajak ngomong. Terlebih lagi, terbukalah dengan orang tua. Jangan sembunyikan sesuatu dari orang tua. Karena bagaimanapun juga, mereka bertanggung jawab dan mengasihi kalian. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan khusus untuk youth di WIAP Mahanaim ini Tuhan. Tuhan, biar mereka punya komitmen, biar mereka benar-benar mau mengasihi Engkau di saat mudanya ini Tuhan. Hamba pernah mengalami masa muda, tapi hamba melihat hamba banyak menyia-nyiakan waktu bersama dengan Engkau. Tapi hamba saat ini mau menceritakan, mau memberi pengalaman buat mereka. Untuk mereka tidak menyia-nyiakan waktu muda mereka dengan mencari kesenangan sendiri.
tapi benar-benar mencari kesenangan daripada-Mu Tuhan. Biar hidup mereka melekat akan Engkau. Karena hari-hari ke depan ini, dunia penuh dengan godaan, dunia penuh dengan carut marut yang tidak karu-karuan. Tuhan, hamba berdoa, hamba tidak mau mereka tergeser, hamba tidak mau mereka goyah meninggalkan Engkau. Hidup mereka masih panjang, usia mereka masih muda Tuhan. Pakai masa muda mereka ini Tuhan, saat ini Tuhan, untuk mereka mau lebih komitmen akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di mana mengucap syukur, kalau pada saat masih muda mereka ini sudah mengenal akan Engkau. Biarlah mereka terpacu hidupnya untuk makin lebih hari mengenal Engkau, makin hari mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang masih sekolah, kuliah, bekerja, dimanapun mereka Engkau tempatkan di dalam nama Yesus. Mereka menjadi terang, mereka menjadi garam. Mereka membawa Kristus di dalam hidup mereka lewat sikap perbuatan mereka Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat ada perbedaan antara anak-anak Allah dengan anak-anak dunia. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu di tempat Engkau menempatkan mereka Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Hamba berdoa juga untuk youth pastor yang Pak Henry yang sedang di perjalanan di Semarang. Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus. Apapun yang disampaikan untuk pembagian firman, melayani itu Engkau Tuhan, Kau urapi secara khusus di dalam nama Yesus. Dan besok boleh kembali berkumpul dengan kami dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, hamba percaya biar berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Untuk Engkau pakai lebih lagi Tuhan di masa-masa mereka masih muda ini, sampai Engkau memakai mereka dengan maksimal Tuhan. Kami hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biar saat ini kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat kasih anugerah daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you buat Om Cusa.